Cerita ini dimulai saat Okarun berangkat sekolah seperti biasanya. Di depan gerbang sudah ada Ayase yang menunggunya, tapi Okarun malah malu. Menurutnya Ayase menunggu orang lain bukan dirinya. Jadi Okarun masuk gerbang tanpa memperhatikan Ayase. Ayase tahu Okarun orangnya pemalu. Lalu dia mencoba untuk menyapanya terlebih dahulu. Akhirnya mereka berdua masuk ke kelasnya masing-masing. Jam pelajaran pun dimulai. Ayase malah bosan. Dia ingin sekali menemui Okarun untuk bercerita tentang alien dan hantu. Di sisi lain, Okarun malah memikirkan tindakannya tadi karena terlalu bersifat dingin kepada Ayase. Dia ingin meluruskan agar Ayase tidak membencinya. Perlu diingat, video ini lanjutan dari Dandadan Art Nenek Turbo part 1. Jadi kalian harus tonton terlebih dahulu video part 1-nya sebelum lanjut ke part 2-nya ini, biar ceritanya bisa nyambung guys. Jadi kalian siapin dulu kopi dan cemilannya karena cerita ini bakalan seru banget. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Yikzu. Bel istirahat pun berbunyi. Mereka berdua bergegas untuk bertemu. Bukannya bertemu, mereka malah mencari satu sama lain. Okarun mencari Ayase, Ayase mencari Okarun. Sampai akhirnya mereka berdua putus asa dan duduk di taman. Meski sama-sama duduk di taman, anehnya mereka berdua masih belum tahu. Karena sudah putus asa, mereka berdua memutuskan kembali ke kelas. Dan tanpa disengaja mereka malah tabrakan sambil sedikit ciuman sebentar. Ternyata teman Ayase ada di situ. Mereka kaget karena Ayase habis ciuman meski tidak disengaja. Karena malu, Ayase dan Okarun malah berantem, tapi temannya malah bilang mereka akrab banget. Lalu Okarun pergi ke toilet untuk kencing. Ternyata batang Okarun sudah kembali. Tapi Okarun malah kaget karena sekarang bijinya yang tidak ada. Akhirnya bel pulang sekolah pun berbunyi. Okarun lalu pulang dan tidak disengaja tabrakan dengan seorang cewek. Cewek itu minta maaf ke Okarun karena menabraknya tadi. Lalu Okarun memaafkan cewek itu sambil malu-malu. Cewek ini bernama Aira Shiratori. Ternyata Aira cuma ingin mempermainkan isi hati Okarun. Ayase yang melihatnya langsung emosi dan melemparkan baskom dengan espernya ke kepala cewek itu. Ayase lalu menggandeng Okarun sambil memanas-manasi Aira yang jatuh akibat baskom tadi. Lalu Okarun menceritakan soal bijinya yang hilang, tapi Ayase malah tertawa terbahak-bahak. Scene pun berganti di rumah Nenek Seiko. Nenek Seiko masih mencurigai di dalam tubuh Okarun masih ada kekuatan yokai. Lalu Nenek Seiko membuat ritual untuk melepaskan yokai itu. Nenek Seiko menyuruh Ayase untuk mencari boneka apapun untuk ritual ini. Dikira ritualnya kayak gimana? Okarun malah dipukuli sama kipas. Dikira bercanda, ternyata ritual ini bertujuan supaya kekuatan yokai di tubuh Okarun terlihat. Sehingga Ayase bisa mengambilnya dengan kekuatan espernya. Tiba-tiba penghalang kertas di boneka tadi terbakar. Seketika boneka itu bisa bergerak dan lari kemana-mana. Lalu Ayase menggunakan espernya untuk menangkap boneka Neko itu biar lebih mudah. Akhirnya boneka itu berhasil tertangkap. Ternyata Neko lucu ini isinya adalah Nenek Turbo. Saat tragedi kereta kemarin, dia berhasil selamat karena berubah wujud roh dan berenang di antara api. Lalu masuk ke dalam Okarun. Dia sembunyi di dalam tubuh Okarun sambil menunggu daya rohnya pulih dan berencana menghabisi mereka bertiga secara diam-diam. Lalu Ayase menyuruhnya untuk diam karena yang pegang kendali adalah Ayase. Nenek Turbo malah tertawa. Menurutnya yang pegang kendali adalah dirinya. Jika Nenek Turbo mati, maka biji Okarun akan lenyap dan Okarun sendiri akan mati. Nenek Turbo menyuruh Okarun untuk menghabisi Ayase dan neneknya jika mau bijinya kembali. Okarun malah marah dan berubah menjadi wujud yogainya.
Ayase heran kenapa kekuatan nenek turbo masih ada di dalam diri Okarun. Ternyata kipas kertas nenek Seiko dibuat untuk mengusir roh jahat dari badan. Artinya hanya kesadaran nenek turbo yang keluar. Dengan kata lain, kekuatan rohnya masih ada di dalam tubuh Okarun. Lalu hanya nenek Seiko yang bisa mengembalikan semuanya. Di sini nenek turbo malah ketakutan dengan nenek Seiko. Akhirnya yang pegang kendali adalah nenek Seiko. Ayase menyuruh nenek turbo untuk berteman saja. Ayase tidak bisa membencinya. Di balik kekuatan jahatnya, ternyata nenek turbo masih menaruh simpati kepada roh para gadis yang mati tidak wajar. Ayase membuat perjanjian jika mau mengembalikan biji Okarun, mereka akan mengembalikan kekuatan nenek turbo. Dengan muka juteknya, nenek turbo menyetujui perjanjian itu. Tapi untuk saat ini, biji Okarun sudah hilang. Ternyata nenek turbo sudah menjatuhkan biji Okarun di suatu tempat. Menurut nenek turbo, biji Okarun terselubungi oleh membran energi roh. Biji itu berukuran 5 cm bercahaya emas. Hari pun sudah pagi, mereka berdua bersekolah seperti biasanya. Tidak disangka ternyata nenek turbo ikut ke sekolah. Melihat itu, Okarun panik dan langsung membawa nenek turbo ke tempat yang sepi. Tidak begitu lama, Ayase lalu menghampirinya. Di sisi lain, cewek bernama Aira ini lagi sibuk tebar pesona. Dia ingin balas dendam ke Ayase. Lalu Aira menyebarkan gosip tidak baik Ayase, sehingga membuat reputasi Ayase jelek di sekolah itu. Ternyata Aira bisa melihat kekuatan esper Ayase, karena dia yang mengambil bijinya Okarun, guys. Sehingga membuatnya bisa melihat yokai. Karena terlalu polos, menurut Aira, dia adalah orang terpilih yang akan menyelamatkan umat manusia dari kejahatan. Scene pun berganti saat Aira pertama kali menemukan biji Okarun. Ternyata saat pertarungan dengan nenek turbo di kereta kemarin, ada Aira di bawah rel kereta itu. Biji itu jatuh mengenai kepala Aira. Semenjak itulah Aira menyimpan biji Okarun di sakunya. Lalu Aira melihat di lapangan sekolah ada perempuan menari pakai gaun. Anehnya, dua temannya tidak melihat apa yang dilihat Aira. Ternyata ada nenek turbo yang sedang menguping pembicaraan Aira. Nenek turbo tahu bahwa Aira yang memegang biji Okarun. Lalu nenek turbo mengatakan tentang wanita yang menemukan biji itu kepada Ayase dan Okarun. Menurut nenek turbo, kemungkinan yang menemukan biji Okarun, kekuatan rohnya bangkit dan bisa melihat roh. Jika bisa melihat roh, artinya roh bisa melihat kita. Ada kemungkinan wanita itu akan diserang. Nenek turbo tidak bisa memberitahu ke mereka berdua karena tidak kenal namanya. Akhirnya mereka pulang sekolah. Di sini Aira ingin mengajak Ayase bicara empat mata. Karena Ayase berpikir positif, dia mau diajak Aira. Lalu nenek turbo memberitahu Okarun bahwa Aira yang mengambil bijinya. Akhirnya Aira dan Ayase sudah sampai di tempat semacam pabrik kosong. Ternyata Aira dan dua temannya menjebak Ayase. Mereka mengikat Ayase sampai tidak bisa bergerak. Karena sudah emosi, Ayase memakai kekuatan espernya untuk melempar dua teman Aira. Karena semuanya tidak mempan ke Ayase, Aira mengeluarkan ulti biji Okarun, lalu menempelkan ke muka Ayase. Dan tiba-tiba ada yokai lain menangkap Aira. Menurut yokai itu, Aira anaknya. Lalu Okarun berusaha menolong Aira dan bertarung dengan yokai penari itu. Tapi Okarun malah ditelan yokai itu. Ternyata yokai penari ini sudah menunggu selama 10 tahun sampai Aira bisa melihatnya. Aira malah melawan sehingga ditelan oleh yokai akrobatik itu. Yokai itu mengamuk dan langsung menyerang Ayase. Nenek turbo menyuruh yokai akrobatik ini untuk mengeluarkan mereka bertiga. Yokai ini tidak paham bahwa sudah memakan Momo dengan rambutnya. Ternyata Rosario yang dibawa Aira adalah korek api, sehingga membuat Ayase berhasil membakar rambut yokai ini. Lalu yokai akrobatik itu memuntahkan isi perutnya, sehingga membuat mereka bertiga berhasil keluar. Ayase dan Okarun mempersiapkan diri untuk melakukan serangan balik terhadap yokai akrobatik. Lalu Okarun menggendong Aira yang tak sadarkan diri di lengannya dan mengikuti instruksi Ayase dengan membiarkan yokai akrobatik mengejarnya di sekitaran gedung. Setelah berhasil menyusulnya, yokai akrobatik menendang Okarun dan datang untuk menangkap Aira.
Namun yokai akrobatik tidak dapat menjangkaunya setelah menyadari bahwa rambutnya menempel pada benda-benda di sekitaran pabrik saat mengejar Okarun. Yang mana Ayase mengungkapkan bahwa dia telah merencanakan ini. Melihat yokai akrobatik mencoba melepaskan diri dari perangkap, lalu Ayase menggunakan kekuatannya pada kaki yokai itu untuk menahannya. Sementara Okarun melompat untuk melakukan serangan terakhir. Dengan kekalahan yokai akrobatik, Ayase dan Okarun mengambil biji dari Aira saat ia masih pingsan. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Aira sebenarnya telah meninggal karena ditelan oleh yokai. Menurut nenek turbo, manusia biasa akan meninggal jika ditelan yokai. Mereka berdua berusaha keras untuk menghidupkannya kembali. Karena ingin membantu menghidupkan Aira kembali, yokai akrobatik berdiri di belakangnya dan menawarkan untuk memberikan auranya kepada Aira. Karena makhluk hidup membutuhkannya untuk tetap hidup. Yokai akrobatik merobek mulutnya sendiri untuk meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan mencoba memakannya. Mereka masih kurang percaya dengan rencana yokai itu, lalu Okarun bersiap dalam bentuk nenek turbonya semisal ia menipu mereka. Ayase memutuskan untuk mengikuti rencana yokai akrobatik untuk melakukan pemindahan kekuatannya ke tubuh Aira. Yokai akrobatik menyuruh Ayase untuk mentransfer kekuatannya ke tubuh Aira dengan esper milik Ayase. Karena inilah Ayase melihat masa lalu yokai akrobatik yang tragis dan bagaimana ia bertemu Aira untuk pertama kalinya. Kita diperlihatkan masa lalu yokai akrobatik. Ternyata dulu dia wanita biasa yang selalu bekerja di malam hari, guys. Setelah bekerja, dia lalu pulang. Tidak disangka dia mempunyai anak cewek. Dia selalu bekerja keras menghidupi putrinya itu. Meski pekerjaannya terbilang sedikit kotor, namun dia tidak peduli. Dia selalu menikmati kehidupan bahagianya bersama putri kecilnya itu. Karena ingin membelikan baju penari balet untuk putrinya, dia selalu bekerja keras tanpa henti. Dia selalu menabung sedikit demi sedikit uangnya, sampai dia bisa membelikan putrinya baju balet terbaru. Meski cuma berdua, hari-hari mereka dipenuhi tawa dan bahagia di setiap harinya. Namun pada akhirnya ada tragedi yang menyebabkan kebahagiaan itu lenyap seketika. Putrinya itu diculik oleh para penjahat. Dia selalu mencari putrinya dan pada akhirnya dia putus asa. Lalu melakukan bunuh diri di gedung tinggi sambil menari balet. Dia masih ingin mencari putri kesayangannya. Jujur episode ini emang sedikit bikin gue mewek, guys. Dan tidak sengaja Aira melihat arwah hantu cewek tadi. Aira mengira cewek itu ibunya. Ternyata ibu kandung Aira sendiri sudah meninggal juga, guys. Aira memanggil arwah cewek balet itu ibu. Yokai wanita balet itu masih tidak terima atas kematian anaknya dan semakin menjadi monster. Semenjak itulah yokai akrobatik mengikuti Aira sampai 10 tahun. Akhirnya Aira terbangun dan Ayase tiba-tiba terjatuh. Karena khawatir dengan keadaan Ayase, Okarun lalu bersiap untuk menyerang yokai akrobatik itu. Tapi di sini Ayase malah menangis dan menyuruh Okarun untuk menghentikannya. Ternyata Ayase menangis karena melihat masa lalu yokai akrobatik tadi, guys. Transfer tersebut menjadi sukses saat Momo dan Okarun melihat Aira terbangun. Karena sudah tidak memiliki aura, yokai akrobatik mulai hancur. Menurut nenek turbo, jika sudah tidak ada aura, manusia atau hantu akan mati, termasuk lenyapnya yokai akrobatik itu. Saat hancur, yokai akrobatik minta maaf kepada Aira atas tindakannya dan mengungkapkan penyesalannya karena tidak berada di sana untuk putrinya sendiri. Merasa kasihan pada yokai tersebut, Aira memeluk yokai akrobatik dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya sebagai seorang ibu. Saat yokai akrobatik menghilang, Aira berharap bahwa dia dan putrinya akan menemukan kedamaian di dunia yang lebih baik. Akhirnya episode art yokai akrobatik ini selesai. Oke guys, untuk art selanjutnya kalian bisa tonton di part 3. Thank you yang sudah menonton sampai habis. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Shinobi Jirewa Owaru.